حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. إياك نعبد وإياك نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Taala. Allah masih melimpahkan karunia nikmatnya kepada kita, berkhusus Allah masih membaguskan iman Islam kita, menetapkan iman Islam kita, hingga kita masih bisa melakukan ketaatan kepada Allah Taala, hadir dalam pelaksanaan sholat maghrib berjamaah, hadir setelah sholat maghrib kita duduk sejenak sambil menunggu sholat berikutnya, sholat isya, dengan kita melakukan ta'lim. Ini adalah karunia Allah yang sangat besar, kadang kita tidak menyadarinya. Bapak Ibu di dalam Allah, betapa banyak saudara-saudara kita saat ini yang mereka lalai dipanggil untuk melaksanakan sholat, tapi mereka masih sibuk dengan urusan kita. Bahkan ada yang benar-benar meninggalkan, tidak melaksanakan sholat sama sekali, padahal dia mengaku dirinya sebagai orang Islam, sebagai Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedianya malam hari ini saya pengen libur. Istirahat dulu, karena enak ngomong sendirian. Ini kami kembali nahan banget. Tapi kembali kalau boleh bangun dulu, tahan. Jadi imam juga tahan dulu. Insyaallah, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan sehingga tahun ini bisa selesai. Bapak Ibu adalah waktu saya mau niat pengen libur dulu, pengen ada taklim dulu,
lihat buku apa itu iqamah sholat, apa itu iqamah. Ini buku ditulis oleh Dr. Khalid Abdul Karim Al-Nahid, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sholat kunci sukses dunia akhirat. Sholat kunci sukses dunia akhirat. Jadi ingat nama kausiannya Ustaz Hidayat. Setelah pembahasan beliau menceritakan tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kan istrinya sudah divonis mandul, sudah menepus. Dalam pengetahuan manusia, kalau perempuan sudah mandul, sudah menepus, maka mustahil untuk bisa hamil. Tetapi Nabi Zakaria enggak putus asa. Padahal Nabi Zakaria tahu kalau istrinya enggak bakalan hamil. Sulit rasanya dari segi ilmu apa aja, dari sisi ilmu manusia. Kalau wanita sudah menopause, sudah mandul, maka sulit untuk bisa dikatakan bisa hamil. Nah, Nabi Zakaria tetap berkeinginan keras pengen punya keturunan. Lalu Nabi Zakaria melakukan sholat. Nabi Zakaria melakukan sholat. Sholatnya belum sampai 1 rakaat. Sholatnya belum sampai 1 rakaat. Masih dalam keadaan begini. Masih dalam keadaan begini. Nabi Zakaria sholatnya benar-benar meyakini, begitu khusyuknya. Beliau benar-benar merasakan Allah sedang menatap ihsan. Karena Nabi menyuruh kalau kita sholat itu seolah-olah kita melihat Allah, padahal kita tidak bisa melihat Allah. Tetapi sesungguhnya Allah sedang berhati. Oleh karena sholat itu adalah saat paling dekat kita dengan Allah. Jadi sedekat-dekatnya hamba dengan Allah pada saat sholat. Pada saat sholat itulah Allah sedang menatap kita. Allah sedang menatap kita. Ini cuma saya banyak di antara kita nggak sadar ya. Padahal Allah sedang menatap kita. Allah memperhatikan gerakan kita. Allah memperhatikan semua bacaan-bacaan yang kita ucapkan melalui lidah maupun yang ada di dalam hati kita. Dan itu dirasakan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Maka Nabi Zakaria pada saat sholat itu begitu merasakan bacaan suratul Fatihahnya. Pada saat itu Nabi Zakaria dalam sholatnya meminta kepada Allah Taala agar bisa mendapatkan keturunan. Begitu kuatnya, begitu khusyuknya, begitu hadirnya hati di dalam sholat. Ini kan Allah mengabulkan doanya Nabi Zakaria pada saat Nabi Zakaria masih dalam keadaan berpikir. Bilang aku ada dalam Quran itu masih dalam keadaan berdiri.
malaikat datang menemui Nabi Zakaria memberitakan bahwa istrinya hamil. Masya Allah. Itu kenapa salat itu kunci sukses dunia akhirat. Jadi Ali bin Abi Thalib dalam peperangan kena panahnya itu ya tembus, nggak sampai ke jantung, nggak ada jantung, tembus gitu. Mau dicabut, jadi Ali bin Abi Thalib menyuruhnya agar dicabut pada saat beliau dalam keadaan sholat. Dan beliau tak merasakan sakit sama sekali. Dulu panah dalam dulu ya Pak. Kucing ada apa namanya? Ada sikutnya. Jadi kalau dicabut itu kan ke bawah. Sakitnya kayak apa? Jadi saya tidak merasakan rasa dia, tidak merasakan sakit. Bapak ini dengan Nabi Allah, tentu suatu hidayah pernah baca. Ya saya punya rahasia. Satu benar-benar tentang saya punya rahasia. Dan kasih tahu dia rahasia antara kita. Rahasia. Dosa tadi saja sholat yang khusyuk, sholat yang menghadirkan hati, itu akan membuat hidup kita sukses di dalam akhirat. Sholat ini kan begitu istimewanya sampai Allah memanggil Nabi Muhammad SAW menghadap langsung ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Salat ini perintah pertama setelah Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Waktu turun wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5, Nabi ketakutan, pulang dalam keadaan gemetar, panas dingin. Khadijah radhiyallahu anha melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suaminya yang begitu gemetar, warnanya dingin. Yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha adalah menyelimuti baginda sallallahu alaihi wasallam, diselimuti. Kamu Rasulullah yang berada dalam keadaan setelah turun wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1-5. Lalu Allah Taala turunkan wahyu yang besar, dan itu adalah perintah salat. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Lagi dari panas kita, ketakutan pada saat menerima wahyu yang pertama. Hai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, diri, bangun diri, kerjakan sholat, sembahlah di waktu malam, sholat, berdirilah, sholat di waktu malam. Dengan berdilah punya masalah, ada masalah, beliau sedang dalam keadaan ketakutan yang luar biasa, seperti misalnya kemarin dalam keadaan terjadi gerhana
Digambarkan oleh Rasulullah SAW pada saat terjadi gerhana, Rasulullah menyuruh kita itu bersegera melakukan sholat dan bersedekah. Dengan rasa takut Rasulullah SAW gemetar pada saat terjadi gerhana. Rasulullah langsung menyuruh umat pada saat itu untuk melakukan sholat. Jadi Rasulullah SAW kalau punya masalah, beliau langsung berwudu dan sholat. Bapak Ibu dan anak Allah, betapa banyak saat ini kaum muslimin yang mengerjakan sholat, tapi sholat belum bisa menjadikan dirinya terhindar dari perbuatan keji dan riya. Padahal Allah menjadi inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang mengerjakan sholat, orang yang melakukan sholat, orang yang mendirikan sholat pasti akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Tapi betapa banyak saudara-saudara kita saat ini yang mereka melakukan sholat, selesai sholat, tapi masih tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Taala. Bahkan masih banyak saudara-saudara kita yang mereka melakukan sholat berjamaah, tapi mereka cuma datang lalu pergi, nggak kenal. Kita alhamdulillah Bapak Ibu kita bahagia banget, bersyukur banget kita ini. Allah kasih hidayah kepada kita. Kita datang sholat berjamaah, tapi kita kenal saudara-saudara kita yang berjamaah, kita kenal satu persatu, kita kenal di sini, yang tinggal di sini, di sini kita datang. Jadi sholat berjamaah itu bukan datang pergi nggak kenal. Jangan-jangan ada di antara kita yang kita sholat Jumat, di samping kita nggak tahu siapa itu. Padahal tetangganya sendiri bisa jadi. Jangan Rasulullah SAW dan para sahabat itu kalau salat berjamaah mereka bertemu, mereka bersalaman, mereka berpelukan dengan Rasulullah SAW dengan para sahabat. Jadi salat berjamaah ternyata lagi pergi nggak kenal sama sekali dan begitu. Maka Rasulullah sampai hafal satu persatu sahabat yang salat berjamaah. Ingat kisah tentang sahabat itu yang dipraktekkan oleh Pak Butamu yang selalu berada di pojok sebelah kanan. Tapi kalau sahabat itu rumahnya berapa jam? Tapi Pak Butamu ini Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa banyak kaum muslimin umat Islam yang saat ini melakukan sholat, tapi sholat yang belum membuat dirinya menjadi tenang. Padahal ala dzikrillah tatma'innul sholatnya adalah zikir. Mendekatkan diri kepada Allah. Selesai sholat harusnya kita tenang. Ada kebahagiaan, ada ketenangan, ada sakinah. Tapi betapa banyak saudara-saudara kita yang sholat, selesai sholat dia masih gelisah. Dan betapa banyak saudara-saudara kita yang mereka sholat, tapi sholatnya belum menjadikan dirinya terbebas dari semua permasalahan hidupnya dunia dan akhirat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah menyuruh kita untuk meminta tolong kepada Allah dengan sholat. Banyak saudara-saudara kita yang mereka banyak sekali masalah dunia dan akhiratnya sholat, tapi tidak menyelesaikan permasalahan dunia dan akhirat. Bahkan seharusnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan sholat itu, seharusnya dengan sholat itu orang yang sholat itu mendapatkan kesuksesan hidup dunia dan akhirat.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu apa yang salah dengan sholat kita? Berarti ada yang salah dengan sholat kita. Saya nggak pengen membahas tentang ini ya, Bapak Ibu. Saya nggak pengen membahas tentang apa namanya buku ini apa ulang. Kayaknya sebenarnya sama saja. Saya sedang menasihati diri saya sendiri karena sholat saya sendiri sebenarnya belum juga sempurna, masih banyak salah-salah. Bapak Ibu dalam hati Allah, Rasulullah SAW dalam banyak riwayat beliau SAW bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'atain." Siapa saja yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian melaksanakan salat 2 rakaat. Kata Nabi, siapa yang berwudu seperti wudunya Rasulullah SAW. Dari sini aja kita bisa ambil kesimpulan, selama ini wudu kita sudah seperti wudu Rasulullah SAW. Jangan kita wudu tapi nggak tahu ilmunya tentang untuk selama ini kita cuma lihat dari orang-orang, oh itu begitu, oh itu. Jangan-jangan kita tak tahu yang mana rukun wudu, mana sunnah. Allah. Nantawat anak wudu'i hada. Siapa saja yang berwudu seperti wuduku ini, tsumma shalla rak'atain, lalu melakukan salat 2 rakaat, la yuhaddithu fihi ma nafsahu. Penting kata Nabi, la yuhaddithu fihi ma nafsahu, tidak berkata-kata kepada dirinya di dalamnya, tidak berkata-kata di dalam dirinya di dalamnya salat. Pada saat salat enggak ada bisikan-bisikan, enggak ada yang berkata tentang pada saat Allahu Akbar, barulah baca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kabira. Udah datang itu tadi kunci motor di sini, tadi begini itu tadi ini. Kata Nabi, la tuhadditsu fihi ma nafsahu, tidak berkata-kata kepada dirinya di dalam salat. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosanya di dalam menghadirkan hati dengan taubat. Berat, tapi memang harus kita berusaha. Makanya teruslah kita minta sama Allah Taala, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong saya ya Allah untuk selalu mengingat, mensyukuri nikmat, beribadah dengan ibadah yang terbaik, yang paling baik. Minta sama Allah, minta tolong terus sama Allah. Namin muslimin yatawaddu fa yuhsinu wudu'ah thumma yaqumu fa yusalli rak'atayn muqbilun 'alaihima bi qalbihi wa wajhihi illa wajabat lahu jannah. Tidaklah seorang muslim berwudu dengan sempurna kemudian berdiri untuk mengerjakan salat 2 rakaat dengan mengarahkan hati dan wajahnya, illa wajabat lahu jannah, melainkan surga wajib baginya. Man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu thumma shalla rak'atayn la yashu fihima ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berwudu dengan sempurna kemudian salat 2 rakaat dengan tidak lalai di dalamnya,
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menghadirkan hati memang berat, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara syaitan wa lahu dhuratun." Jika salat diserukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka setan lari terbirit-birit, dhuratun, terkentut-kentut, saking takut itu, Pak. Jadi kalau ada berkumandang Allahu Akbar, setan lari terbirit-birit, terkentut-kentut, kata Nabi, saking takutnya itu dengan suara azan. Hatta la yasma'at ta'dina, sampai seruan azan itu tidak terdengar lagi. Fa idza qadar nidaa, jika azan selesai, ya, aqbal, dia datang lagi. Hatta, ya, idza tuwiba bis shalah adbar, hatta idza qadara taqwiba aqbal, hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi, yaqul udkur kada lima lam yadkur hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam shalla. Ada berkumandang, setan lagi terbirit-birit, terkentut-kentut, saking takutnya dengan suara azan. Azan nggak terdengar, ya, datang, balik lagi, qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kabur lagi itu setan, terkentut-kentut, saking takutnya. Qomat selesai, nggak ada lagi dengar suara qomat, balik lagi. Kata Nabi, setan datang lagi, lalu melintas di antara diri dan jiwa seseorang, datang, dan setan lalu mengatakan kepada kita di dalam salat itu, ukur kada, ya. Yang tadi ingat terlintas pada saat kita masalah kata yang tadi kita ingat sama sekali, bisa ingat tak? Benar betul. Padahal baru takbir berapa ini? Allah, bukan. Udah langsung ingat. Kerjaan saya tahu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajada i'tazala syaitan yabki." Jika anak Adam membaca ayat as-sajada, ya, kalau kita baca Quran, baca ayat as-sajada, ya, lalu kita sujud, ya, maka setan akan menyingkir sambil menangis. Yaqul, setan ngomong, waini, celaka saya. Ibnu Adam disujud, fasajada. Anak Adam disuruh sujud, lalu dia sujud. Walahul jannah, baginya surga. Wa umirtu bisujud, fa abaitu qalbina. Aku, kata setan, disuruh sujud, tapi aku nggak sujud, maka aku akan masuk dalam neraka. Begitu ini setan, dia nggak pengen masuk neraka sendiri, dia pengen ngajak itu juga masuk neraka. Makanya dia berusaha dengan sekuat tenaga, dengan seluruh kemampuannya, godain kita supaya salat yang kita kerjain rusak. Salat yang kita kerjakan hampir nggak punya nilai. Padahal janji Allah
janji Rasulullah SAW bahwa salat kunci sukses kehidupan dunia dan akhirat. Bapak Ibu dalam hati Allah, Allahu Akbar. Saya ingin tutup dengan Bapak Ibu dalam jawab Ibnu Umar radhiyallahu berkata, ketika kami sholat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seseorang yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah sholat Rasulullah SAW bertanya, siapakah yang tadi membaca demikian? Orang itu menjawab, aku wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, aku sangat takjub dengan bacaan itu sampai-sampai pintu-pintu langit terbuka karenanya. Jadi Bapak Ibu dari Allah, di awal doa kita aja, kalau kita baca doa kita itu dengan menghadirkan hati kita. Ingat ya, salat itu adalah saat sedekat-dekatnya hamba dengan Allah Taala. Jadi pada saat salat yakin Allah sedang menatap kita, Allah sedang memperhatikan kita, semua gerakan kita, gerakan bacaan kita, gerakan hati, bisikan hati kita. Makanya pada saat coba baru baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, Rasulullah SAW sudah diperlihatkan oleh Allah dengan bacaan orang itu, bacaan doa iftitah itu lagi terbuka. Doa dikabulkan dalam masalah. Mau doa kita? Mau doa kita? Gimana dengan bacaan Fatihah? Nabi Zakaria belum selesai Pak Nabi Zakaria baca Al-Fatihah. Begitu khusyuk, begitu hadirnya dalam salat itu. Minta kepada Allah Taala agar istrinya hamil, beliau mendapatkan keturunan dalam keadaan masih berdiri. Suara bisa lupa. Ya? Iya. Masih dalam keadaan berdiri, Nabi Zakaria. Salat belum satu rakaat, masih dalam keadaan berdiri. Turun malaikat mengabarkan kepada Nabi Zakaria bahwa istrinya hamil. Kalau baca begini, setiap salat yang kita mulai dari takbiratul ihram, bacaan doa iftitah, bacaan Al-Fatihah, bacaan surat yang kita tadarus, bacaan dalam salat itu, rukuk kita, sujud kita, subhanallah, itu semua doa dikabulkan oleh Allah Taala. Semua gerakan-gerakan salat itu, kalau kita hadir hati kita, khusyuk kita, merasakan kita hadir di dalam salat bahwa Allah sedang menatap kita, enggak pikiran kita ke kemana-mana karena kita malu Allah sedang menatap kita. Semua bacaan salat kita ada dalam permintaan, dalam hati kita dikabulkan Allah Taala. Saya jadi ingat dengan omongan almarhum Ustaz Hasan. Beliau pernah mengatakan, kalau kita membaca dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, kalau kita dalam hati minta kepada Allah agar Allah juga mengistiqomahkan Islam kita, mengistiqomahkan iman kita, mengistiqomahkan ibadah kita. Gimana ini dengan permintaan seperti itu? Itu Bapak Ibu yang dalam hati Allah, benar-benar Bapak Ibu, Allah akan kabulkan. Bapak Ibu yang dalam hati Allah, kuncinya
Kalau kita pengen agar sholat kita ini benar-benar menjadi penolong kita untuk mendapatkan kesuksesan hidup dunia dan akhirat, maka yang paling penting adalah pada saat sholat hadir hati kita. Kalau misalnya setan memberikan bisikan-bisikan mengingatkan kita tentang urusan dunia ini itu, baiklah. Makanya Bapak Ibu kalau sholat itu jangan malu. Banyak di antara kita pikir dengan malu itu akan semakin khusyuk. Salah sebenarnya, malah semakin kemana-mana. Lalu sholat bagaimana? Anda tempat sujud, usahakan gimana caranya fokus dengan tempat sujud kita. Dan pada saat kita lunduk. Ini Bapak Ibu dalam hati Allah bukan main-main Bapak Ibu. Ini Nabi sampai memberikan bahwa isyarat ini itu membuat setan itu bencinya bukan main itu, takutnya luar biasa itu. Karena dia lapang tauhid. Pada saat kita menunjuk ini, kita sedang mentauhidkan Allah bahwa Allah itu ahad. Allah itu ahad. Allah itu satu. Yang kita sembah cuma Allah Taala. Ini lambangnya. Maka kita pandang ini suatu takut luar biasa. Makanya para sahabat itu mengingatkan itu dengan tunjuk satu itu menunjukkan ketauhidan Bapak Ibu. Maka kalau salat usahakan jangan fokus, belajar fokus dengan melihat ke tempat sujud dan melihat ke tempat jari kita yang pada saat kita memberikan isyarat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan yang pentingnya adalah teruslah berdoa kepada Allah, minta sama Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Allah, tolong saya untuk selalu ingat sama, untuk selalu bersyukur kepada, untuk bisa melaksanakan ibadah dengan baik, bisa melaksanakan sholat dengan baik, bisa melaksanakan sedekah dengan baik, puasa dengan baik. Minta sama Allah, ma'ini ala dzikrika wa syukrika. Minta terus sama Allah. InsyaAllah Allah akan bantu. Saya jadi ingat almarhum Ustaz Arifin Ilham itu. Beliau kalau mau sholat, beliau membaca doanya Nabi itu dalam Al-Quran itu. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Itu sahabat Arifin Ilham. Beliau kalau mau salat itu belum salat dalam barisan itu, saat barisan salat beliau membaca Allahumma inni a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ya Allah, ya Allah, tolong saya ya Allah dari godaan setan, dari bisikan setan, hembusan setan. Wa'udzu bika rabbi an yahdurun. Aku mohon kepada Allah agar jangan sampai salat kita ini didatangi oleh setan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, boleh kan? Boleh kan belum salat? Boleh, silakan minta terus sama Allah agar salat yang kita lakukan benar-benar khusyuk. Dapat Bapak Ibu. Coba. Saya juga yang ngomong masih berusaha seperti itu. InsyaAllah Bapak Ibu, kalau selama ini hidup kita susah terus, selama ini masalah-masalah datang terus tidak selesai terus, coba benerin sholatnya, benerin sholat itu. Ada yang salah dalam sholat. Kalau dalam keluarga kita ada masalah dengan istri kita, dengan anak kita, di pekerjaan, di rumah, di kantor, di mana aja kita punya masalah, ada masalah yang nggak selesai dulu. Ada yang salah masalah ini, ada yang salah masalah. Benerin sholat, hadirkan hati kita pada saat salat. Teruslah banyak berdoa kepada Allah agar Allah selalu menolong kita, memberikan kekuatan kemampuan kepada kita untuk bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Insya Allah.
Ya ini aja yang bisa saya sampaikan. Kita nggak membahas kelamaan. Kemarin aja tentang sholawat seperti berapa episode itu pasnya? 5. Apalagi ini bisa 3-4 bulan ini ya membahas ini. Ya. Tapi nanti di sela-selanya ya kita akan membahas yang apa namanya yang krusial ya. Nanti kita masuk gitu ya. Insyaallah ya. Sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf apabila apa namanya ada sesuatu yang kurang berkenan misalnya dalam penyampaian saya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit ini yang bisa saya sampaikan membuka kita untuk bisa beribadah sholat dengan sebaik-baiknya sholat. Dan akhirnya sama-sama kita tutup majlis kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.